Oke, kalau bayar cash karena ini sama vendor gitu ya, bayar Mhm, cash 10.000 gitu. Tapi mhm, karena ngutang, oke lah mhm, tambah jangka waktu tenor bisa mhm, nggak? Boleh lah mhm. berapa bulan misalkan. Piutangnya kan segitu-segitu aja. Yang memberatkan tuh apanya sih? Bunganya, dendanya, itu kan yang memberatkan kan? Iya, oh iya juga tuh, betul tuh. Makanya kalau di agama Islam kan dilarang itu tambahan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Selamat Chandra, alhamdulillah. Mas. Silakan Pak, silakan Pak. Ah, kebetulan banget, kebetulan banget. Apa nih? Lama kita nggak ketemu, Yes. lama kita nggak ngobrol, Iya. ya kan, diskusi. Tapi saya tuh lagi baca tuh buku nih Pak, The Catalyst, ya. Katanya ini buku tuh bisa mengubah cara pandang berpikir seseorang lah, gitu. Tapi ada satu hal yang terjadi sekarang tuh, fenomena yang terjadi sekarang. Saya kok masih agak ragu ya Pak ya. Eh, Orang itu pengen berusaha, pengen berbisnis, gitu ya. Itu kayaknya sulit kalau kita nggak pakai pihak ketiga gitu. Ketika misalkan ada seseorang, mungkin kalau misalkan dia punya privilege, gitu ya, lahir dalam keluarga yang kaya, ya mudah aja mungkin dapetin modal kan begitu ya. Iya. Tapi ketika misalkan dia dari nobody lah begitu ya, tapi dia gigih dan segala macam, dia wah pentoknya di modal nih. Ya udahlah saya pakai pihak ketiga itu apa? Perbankan gitu. Oh, ya. Pakai perbankan ya. Ya. Pinjaman, ada pinjaman di situ pasti kan. Pinjaman yang berbunga dan segala macam. Apalah itu istilahnya gitu. Tapi kan kayaknya susah kalau nggak pakai itu, Pak. Pak Cang punya pengalaman di situ kan. Pasti ketemu dong dengan pengusaha-pengusaha kayak gitu kan. Ya, memang yang namanya usaha kan selalu dibutuhkan modal. Nah, betul kan berarti saya? Oh, betul. Iya dong. Betul. Nah, Cuma sekarang apakah modal itu? Karena bentuknya modal banyak, Mas Kiri. oh gitu. Iya, apakah modal itu selalu harus dari bank? Itu kan pertanyaannya. Ya. Jadi saya setuju kalau usaha itu butuh modal, saya setuju. Oke. Ya. Tapi apakah modal itu selalu didapatkan dari pinjaman bank? Ya, ini yang mungkin kita harus detailkan dulu ya. Sepengetahuan saya, berbisnis itu Ya. modalnya bisa didapat dari beberapa sumber. Sumber yang pertama, modal kita sendiri. Oke, Ya. ini yang paling ideal. Oke. Tapi kan tidak semua orang punya kemampuan itu memodali bisnisnya sendiri. Namun dia juga bisa mendapatkan modal itu dari suppliernya. Itu kalau di dalam akuntansi muncul yang namanya hutang dagang itu. Hutang dagang itu kan sebetulnya modal yang diberikan oleh suppliernya, Oke. ya, dalam bentuk fasilitas pembayaran tempo kan gitu. Itu juga bagian dari membantu modal itu. Oke. Harusnya bayar cash, ini dikasih waktu. Ya, akhirnya punya kesempatan untuk memutarkan uang dulu, uangnya didapat hasilnya dipakai untuk bayar hutang dagang itu kan gitu. Itu juga bagian dari membantu modal. Yang berikutnya membantu modal dari buyernya yang membantu. Bentuknya apa? Bentuknya DP itu. Oke. Jadi transaksinya dia berusaha tapi transaksinya sifatnya pesanan dan dia minta DP dulu, pembayaran dulu di awal. Berarti kan sudah ada uang nih yang masuk untuk dia gunakan sebagai modal. Ya. Itu juga ada. Ya. Nah, yang berikutnya sumber modal itu bisa didapat dari pemodal pihak ketiga. Ingat lo ya, tadi kan kalau dengan bank kan dipinjamkan. Oke. Kalau yang saya maksud dengan pemodal pihak ketiga ini, dia diberikan modal, bukan dipinjamkan uang, gitu. Oke. Jadi bukan cuma pinjaman bank modal itu. Tapi begini Pak, kasus yang terjadi di lapangan yang saya temui gitu Pak ya. Tadi oke lah, misalkan ada tiga hal, ada modal sendiri, tabungan sendiri, terus ada hutang dagang. Nah hutang dagang juga kan tidak
tidak serta-merta semua bisa mendapatkan ini kan biasanya dilihat dari kredibilitas dan segala macam kan begitu ya. Nah pasti kan juga harus punya track record Betul. kan ketika baru-baru ya lu siapa gitu mana dulu kan itu kan juga tidak mudah kan di situ. Ya. Dan mungkin di situ juga kayak apa kalau ada tambahan gitu bisa nggak sih Pak misalkan kayak oke kalau bayar cash karena ini sama vendor gitu ya bayar cash 10.000 gitu tapi karena ngutang oke lah tambah jangka waktu tenor bisa nggak boleh lah berapa bulan misalkan harusnya bayar cash bisa mundur 2 minggu 3 minggu tapi tambahin lah dikit gitu itu kan bisa juga berarti kan harus ada perhitungan ulang di situ Pak. Betul. Ya kan? Dan itu wajar dan boleh saja. Ya, karena ada satu manfaat yang diberikan. Oke. Jadi waktu si supplier ngasih waktu itu, kasih tempo itu kan ada manfaat yang diberikan sebetulnya. Dan itu menjadi bargaining dari si supplier untuk menaikkan harganya dia, harga jualnya dia. Ya itu boleh saja. Bisa saja. Oke, tapi concern saya nggak di situ. Ya. Itu tadi yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapatkan DP tadi udah dari orang. Itu kalau mungkin modelnya bisnisnya adalah yang dia build something gitu. Tapi kalau retail kan nggak mungkin Pak. Maksud saya adalah ya kalau nggak pakai pihak ketiga yang paling mudah, yaitu perbankan susah Pak. Betul. Kan begitu. Jadi ini faktornya sebetulnya bukan tidak bisa dapatkan modal, tapi yang paling mudah kan itu. Betul. Masalah mudah atau tidak mudahnya kan? Ya, maksudnya kan? bisa dijangkau semua orang gitu lebih mudah. Iya. Bermanfaat juga kan Pak. Belum tentu juga, buktinya sekarang saya sudah mulai banyak dapat keluhan orang-orang yang punya pinjaman di bank itu mulai mengeluh loh. Walaupun dulu beliau awal-awalnya sangat mendukung ya bahwa minjam di bank itu solusi bahkan mungkin satu-satunya gitu deh di kacamata beliau gitu kan. Tapi sekarang juga banyak mulai mengeluh. Apalagi setelah Covid tuh. Ya. Begitu selesai Covid ya, masih kerasa tuh bekas-bekasnya. Itu banyak sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang terbuktikan terbalik tuh setelah Covid gitu ya. Orang yang dulu sangat percaya bahwa kalau dia minjam ke bank itu sangat membantu bisnis ya, itu malah terbalik dia bilang ini yang paling berat sekarang itu adalah bayar cicilan bank gitu kan. Seolah-olah hidupnya, bisnisnya, bekerjanya itu memang hanya untuk ngebayarin bank. Itu kan banyak yang mulai mengeluh seperti itu. Jadi ya sangat relatif sebetulnya. Tapi itu jadi konsekuensi nggak sih? Sama halnya dengan ketika misalkan oke itu di perbankan setelah Covid ada satu kondisi lah ya. Tapi itu kan juga terjadi ketika misalkan kita pakai opsi-opsi yang lain sama vendor misalkan. Ketika kita ada kendala di bisnis kan otomatis vendor juga minta kita buat terus bayar dong karena kita sudah pakai produk atau jasanya mereka. Sama halnya juga dengan customer yang sudah bayar DP dan segala macam kan sama Pak sebenarnya. Perbedaannya lebih di sini ya. Dicoba dilihat ya Mas ya. Jadi kalau kita mudah memakai dana bank dan di dalam persepsi kita itu adalah cara yang paling mudah, itu malah harus berhati-hati. Malah berhati-hati? Ya, karena sangat mudah terjadi atau munculnya resiko side streaming. Mas, kalau kita ambil dibantu atau modal tadi saya bilang dibantu oleh supplier kita. Maka sangat kecil kemungkinan side streaming. Mesti tanya, side streaming itu apa gitu ya? Side streaming itu gini Mas, salah penggunaan. Oke, gimana Pak? Penyebab terbesar kredit bermasalah yang berhubungan dengan bank ya, itu penyebab terbesarnya adalah side streaming. Awalnya dia minta untuk modal bisnisnya, tapi setelah cair yang dipakai untuk modal bisnis hanya sekian persen saja dari dana yang dicairkan. Itu side streaming. Kemana sisanya? Sisanya tuh cenderung menjadi hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tuh. Kenapa? Karena satu, kalau pinjam di bank yang diberikan oleh bank tuh uang. Ya, di sini berat godaannya nih. Ya. Sudahlah mudah tadi kan katanya gitu kan.
terus dikasihnya uang, mudah tergoda. Di sisi lain, ada juga kejadian pihak oknum, saya bilang oknum bank loh ya, bukan banknya ya. Oknum banknya punya kecenderungan memberikan itu lebih dari kebutuhan. Buat target ya. Ya, itu manusiawi. Oke. Ya, oknum bank itu punya target. Kalau dia bisa kasih 300, ngapain dia harus kasih 100? Toh jaminan mencukupi misalnya. Ya nggak? Iya. Akhirnya terjadi apa? Overfinance. Oke. Overfinance ini mengakibatkan apa? Side streaming tadi. Karena dikasihnya sudah kelebihan di luar dari planning. Ya, di luar dari planning. Nah, kalau udah jadi overfinance, side streaming bermasalah lagi akhirnya. Itu kalau yang dari bank, karena bentuknya uang, ya, caranya yang kita udah tahu secara umum seperti itu. Beda dari vendor yang tadi Mas Giri bilang vendor. Vendor itu kan bisa supplier, bisa buyer kan gitu ya. Kalau dari supplier yang dikasih apa sih? Kita bukan dikasih uang, kita dikasih barang, Mas. Ya. Ya nggak? Kalau yang dari buyer, memang kita dikasih uang, tapi jelas uang itu untuk diperlakukan untuk menyelesaikan pesanannya buyer kan gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang sifatnya pinjaman uang itu tadi sangat riskan dengan yang namanya side streaming dan overfinancing. Oke. Tapi begini lagi nih Pak. Ini saya ketemu juga nih. Nanti saya ngomong yang tadi Bapak sampaikan. Ketika misalkan, oke, sama supplier, oke lah, karena dia ngasihnya barang, nggak mungkin kan, kita misalkan pengennya telurnya kita pakai buat macam-macam kan juga nggak bisa di bentuknya telur. Gitu. Paling nggak kita harus jual telur dulu dong. Iya betul. Baru jadi atau duit, dimakan baru sendiri ya. Dia. Duitnya nanti diapa-apain kan gitu kan. Tapi ketika misalkan DP, itu kan bentuknya juga uang. Kan bisa juga dong kondisi-kondisi tadi terjadi, penyalahgunaan tadi, side stream tadi, atau misalkan kita bahkan yang banyak terjadi adalah ketika kita bekerja sama dengan pihak ketiga non lembaga, kan begitu ya, berarti adalah orang dan dapatnya kan juga duit Pak, cash kan, sama dong berarti. Yang DP tadi. Bukan, maksudnya tadi kan ada yang pihak lain tuh, bentuknya dia sebagai investor gitu. Oke. Kalau sekarang ya angel investor yang segala macam lah bahasa-bahasa itu. Nah, itu kan bentuknya juga uang, Pak. Gitu. Berarti kan kemungkinan side stream, kemungkinan overfinance gitu segala macam itu terjadi dong. Daripada dan lebih sulit gitu kita nembusin orang, Pak. Daripada kita nembusin perbankan, Pak. Saya bicara yang itu dulu ya, kalau yang dari buyer tadi ya, DP ya. DP itu kan jelas peruntukannya. Kalau pinjaman yang tadi saya bilang overfinance ya, di dalamnya itu sangat rawan terhadap suatu hal yang belum terplanning. Kenapa? Karena sebetulnya kita cuma butuh 100, dikasih 300, berarti ada 200 ini yang bisa kita macam-macamin. Itulah overfinance terjadi kan gitu, ya. Tidak, yang 200 mesti tidak terplanning. Karena yang kita rencanakan tadinya cuma 100. Makanya kita minjem itu kan. Nah, beda dengan DP. Kalau DP kan udah jelas. Untuk transaksi yang mana itu dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan kan. Jadi dari situ tingkat sensitivitas kalau dia side streaming itu lebih beresiko buat si pengusahanya. Itu kalau yang DP. Gimana kalau yang modal? Modal masuknya juga uang gitu kan. Iya. Nah, setuju modal memang masuknya uang. Tapi kalau mau didudukkan bahwa apa sih sebetulnya bedanya secara esensi uang yang masuk ke dalam usaha itu pinjaman sama uang yang masuk ke dalam usaha itu modal. Nah, sama Pak. Tidak sama. Uangnya sama maksudnya. Uangnya sama. Tapi kalau kita mau mendudukkan esensinya, harusnya berbeda. Ini terlepas dari orang yang menyalahgunakan ya. Tapi kalau kita mendudukkan esensinya, secara logik saja, ya itu berbeda. Kalau ada orang, saya punya bisnis, ada orang ngasih saya modal, berarti pemilik modal itu akan jadi bagian nggak dari bisnis saya? Iya, seharusnya iya. Iya. Ini kita ngomong idealnya dulu.
Ya kan? Perkara nanti ada penyimpangan di lapangannya ya itu kasus. Tapi perbankan kan juga ngomong gitu Pak nawarinnya. Kami menjadi mitra Anda. Betul. Mitra dong. Betul. Tapi faktanya Iya. ya yang dia berikan itu kalau kita dudukkan lebih cocok kemana? Ke modal atau ke pinjaman? Mas Giri, kita ngomong catatan akuntansi. Karena di bahasanya itu berbeda Pak ya? Di akuntansi itu pinjaman sama modal itu beda, Mas. Oke. Ya, bukan cuma sekedar istilahnya yang beda. Penempatannya aja beda. Kenapa pinjaman itu selalu dicatat di pasifa lebih di atas daripada modal? Itu kan ada maksudnya semua. Artinya apa sih kalau pasifa lebih atas daripada yang pasifa yang di bawah? Yang di atas itu lebih diprioritaskan. Hutang, pinjaman itu harus lebih diprioritaskan daripada modal. Itu maksudnya gitu loh. Dari situ aja harusnya kan karakteristiknya beda, Mas. Ya, tadi ada orang mau minjemin saya sama orang mau modali saya. Itu harusnya beda. Dari cara pandang orangnya pun itu harusnya dia punya pemahaman yang beda. Kalau dia mau modali, berarti dia siap jadi bagian dari usaha. Satu. Kalau dia jadi bagian dari usaha, dia harus siap untuk menghadapi resiko usaha itu. Oke. Di mana secara resiko yang namanya bisnis tidak ada yang bisa memastikan pasti untung. Oke. Siapapun lah, pebisnis paling jago sekalipun, siapa misalnya Elon Musk. Coba tanya, bisa nggak dia memastikan bisnisnya pasti untung? Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Karena memang secara karakteristik bisnis itu selalu ada kemungkinan untung, selalu ada kemungkinan rugi. Nah, kalau orang ini memberi modal, berarti dia masuk jadi bagian dari usaha ini. Satu yang dia harus pahami, dia harus siap terhadap risiko putaran modal yang masuk ke dalam bisnis itu. Yang di dalamnya ada uangnya dia itu. Jadi dia harus siap bagi hasil, dia harus siap juga bagi rugi gitu loh. Oke. Tuh, kalau modal. Kalau pinjaman, pemberi pinjaman itu tidak harus masuk ke dalam bisnis kita. Dia adalah pihak lain. Ya. Ya, pihak ketiga kita sebutkan. Pihak lain kan. Sehingga memang dia akan mendudukkan diri tidak terlalu peduli dengan putaran. Oke. Putaran, untung, nagih dia. Rugi, ya nagih dia. Karena dia pihak di luar dari usaha itu. Oke. Oke, nah dari dua karakteristik ini aja harusnya menempatkan dua ini sudah berbeda gitu loh antara pinjaman dengan modal. Yang berikutnya kita lihat perbedaan karakteristiknya lagi. Kalau modal dikenal istilah bagi hasil kan. Ya. Di modal dikenal istilah bagi hasil kan. Nah, dari mana perhitungan bagi hasil? Bukan dari nilai modal yang ditempatkan bagi hasil itu. Bagi hasil itu didapat dari berapa hasil yang dihasilkan gitu loh. Kalau modalnya 100 masuk, diputar oleh bisnisnya, untung 10 juta, berarti hasilnya 10 juta kan? Oke. Bagi hasilnya bukan dari uang 100 yang masuk kan? Ya enggak? Tapi uang 10 yang dihasilkan, itu modal. Berarti yang terjadi di lapangan yang banyak sekali terjadi, Pak. Ketika ada pengusaha gitu yang dia mencari investor, katakan dia diinjek duitnya ke situ. Terus dia misalkan setiap bulan dapat sekian persen. Terus jangka waktunya sekian waktu, nanti balik modalnya sekian waktu. Dijanjikan itu setiap bulan dan segala macam. Itu berarti nggak ada bedanya sama perbankan tadi? Ada bedanya. Karena kalau bank memberinya pinjaman. Iya, enggak. Kalau pengusaha ini memberinya modal. Oke, enggak, maksudnya begini, yang terjadi di lapangan tuh kan ada yang modal butuh berapa? 100 Iya, tadi bilang. iya. Oke, 100. Pertanyaan kan begini, bisa ngasih berapa lo? Ya. Kan gitu. Ya.
Ya udahlah gua kasih 2% sebulan, Iya. tiap bulan, Iya. pasti. Ya, Itu salah berarti? tergantung 2%-nya dari mana. Dari uang yang dia berikan, apa dari uang yang dihasilkan dari uang yang dia berikan. Kan itu beda. Biasanya sih dari modal yang diberikan tuh. Nah, kalau yang dari diberikan, yang dia berikan, tadi misalnya 100, dihitungnya dari 100, itu bukan modal, Mas. Itu pinjaman namanya. Oh, tetap jadi pinjaman ya. Sifatnya pinjaman ya. Itu pinjaman, bukan sifatnya, itu faktanya itu pinjaman namanya. Oke. Jadi perbedaan ini yang kurang banyak dipahami. Kalau pengusaha ya, ngerti, memahami ini, sekarang saya tanya, kalau dia ngerti nih, ternyata ada dua istilah ya, yang kelihatannya sama-sama nih ngasih uang ke dia, tapi yang satu sifatnya pinjaman, yang satu sifatnya modal. Saya tanya, kalau pengusaha disuruh milih, lebih baik dapat pinjaman apa dapat modal kalau dia tahu ini? Modal. Modal. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan karakteristik bisnis. Nah, oke. Bagaimana dengan pinjaman bank? Pinjaman bank itu adalah pinjaman, bukan modal. Iya. Terus bisa nggak Pak nyari modal yang betul-betul modal? Sekarang mulai banyak loh. Gitu ya. Orang yang mau menginvestasikan uangnya dalam bentuk modal kepada bisnis-bisnis yang bagus ya. Bagus kondisi sekarangnya, bagus potensi ke depannya, itu mulai banyak Mas Kira. Tapi kan tidak semudah kalau kita ke lembaga, Pak. Tetap, Pak. Kan begitu ya. Maksudnya akses. Yang Kalau saya sih bukan ngomong mudah ya, kebiasaan. Ya, tapi gini misalkan kita butuh link, butuh akses kan. Yang tadi Bapak sebut misalkan banyak orang-orang yang punya ini segala macam. Ya mungkin dengan posisi Pacan, dengan link yang sudah banyak gitu berpengalaman mudah mungkin untuk dapat itu. Tapi mungkin untuk yang baru-baru kan itu ya lebih mending datang ke perbankan yang di mana-mana ada gitu. Oh, kalau kita ngomong baru ini konteksnya adalah bisnisnya baru, bahkan di perbankan lebih susah, Mas. Karena perbankan tuh punya aturan terhadap bisnis yang bisa dibiayai, Mas. Kan ada KTA, Pak. Nah, itu kan saya streaming akhirnya saya bilang. Mas, gak cocok, Mas. Ini juga suka kesalahan gitu ya. Banyak orang yang nyari modal usaha itu pakainya fasilitas-fasilitas konsumtif. Kredit tanpa agunan tuh konsumtif, Mas. Produk konsumtif itu. Kartu Kartu kredit itu produk konsumtif. Ya. Cepet, Pak, Gestun. Lah iya, tapi tidak akan mengikuti karakteristik bisnis. Kenapa? Karena bunganya, biasanya produk konsumtif itu diciptakan dengan bunga tinggi. Kenapa? Karena banknya tahu risiko pembiayaan konsumtif lebih tinggi daripada produktif. Karena apa? Seperti yang tadi saya bilang. Oke. Iya kan? Nah, sekarang kalau ada pengusaha yang menggunakan produk-produk konsumtif untuk modal kerjanya, ya, mohon maaf ya, saya kok curiga bisnisnya nggak baik-baik saja. Gitu ya, Pak. Ya dong, saya bisa bilang orang ini nggak realistis loh Mas. Kalau dia realistis, dia butuh modal kerja, yang dia cari produk modal kerja gitu loh. Bukan produk konsumtif. Ya dong. Nah jadi mungkin dia udah sulit untuk akses dapetin modal. Ya, Iya kan bisa jadi gitu kan. betul. Akhirnya dia cari produk-produk yang simple. Yang gampang. Yang gampang gitu kan. Bahkan sekarang pinjol, Pak, cepet, Pak. Oh cepet. Solusi dong, Pak. Tergantung. Tapi kenapa kok banyak orang yang bunuh diri kalau diomongin pinjol itu solusi? Bunuh dirinya sekeluarga lagi gitu kan. Iya kan? Jadi tergantung itu. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya problem yang terjadi itu bukan masalah utang piutangnya Mas. Even di pinjol ya. Piutangnya kan segitu-segitu aja. Yang memberatkan tuh apanya sih? Bunganya, dendanya, itu kan yang memberatkan kan. Iya, oh iya juga tuh, betul tuh. Makanya kalau di agama Islam kan dilarang itu tambahan itu. Oh, itu yang disebut dengan Mas kalau kita cuma ngomong hutang itu hanya pokok, ya. itu insya Allah nggak terlalu memberatkan.
Boleh dong berarti. Oh iya boleh kan, utang piutang dalam Islam boleh. Berarti kalau misalkan Yang nggak boleh itu kan tambahannya. ada lembaga yang memberikan hutang tanpa tambahan, boleh. Oh boleh dong. Tapi kayaknya nggak ada ya, Pak. Nah, Nggak tahu sih, saya nggak tahu ya, nggak tahu ya. tergantung. Kan lembaga itu macam-macam, Mas. Iya. Ada lembaga yang memang tujuannya bisnis. Oke. Oke. Ada lembaga yang tujuannya sosial. Oke. Oke. Bisa nggak dua lembaga ini sama-sama memberi pinjaman? Ya bisa saja kan. Oke. Tapi akan berbeda konsekuensinya. Kalau tanyanya, lembaga komersial memberikan pinjaman yang tidak ada bunganya bisa apa enggak? Ya. Ya. Kalau saya pemilik lembaganya, saya enggak mau. Karena bisnisnya di situ. Bukan bisnisnya di situ, kan dia ingin melakukan aktivitas itu untuk mendapatkan untung kan? Iya, maksud saya di situ. Ya kan? Padahal yang namanya pinjaman itu, kalau dia hanya membayar pokok, nggak mungkin mendapatkan untung kan lembaga ini. Iya. Betul kan? Oh, jadi kayak apa? Tolong menolong aja berarti. Lah memang. Jadi kayak Jadi yayasan yang, aja. ya, non-profit. makanya saya bilang, yang salah tuh gini Mas, sudah tahu dirinya lembaga bisnis, ya, tapi menggunakan, kita bilang akad lah ya, kita menggunakan akad sosial gitu loh. Meminjamkan itu memang sebetulnya hanya kembalinya ya hanya yang nilai yang dipinjamkan. Nggak boleh berarti ada tambahan. Ya. Kenapa nggak boleh? Ya ini sebetulnya semakin hari semakin terbukti ya. Yang memberatkan peminjam itu bukan pokok pinjaman. Bukan pokoknya ya. Bukan. Tapi dendanya sama bunganya. Kalau semua sudah tertakar gimana, Pak? Maksudnya? Misal balik lagi nih ya ke pengusaha tadi misalkan. Pengusaha dia butuh dana 100 kan begitu. Terus dia ngambil di lembaga tadi, lembaga perbankan, karena dia sudah hitung. Oh, berarti ada bunganya sekian persen. Lalu ketika misalkan denda, dia tanya berapa persen di denda, dia hitung dendanya, kan begitu. Dan dengan segala biaya administrasinya lah, dia sudah mitigasi itu fine dong berarti. Fine secara apa dulu? Kalau kita ngomong itu pasti udah bisa memitigasi resiko. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya bisnis, ya, itu sesuatu yang memang antara hasil yang didapat dengan hitungan itu kan tidak selalu inline toh. Iya sih, betul. Iya kan? Ya. Jadi belum tentu diukur, dihitung itu terus menyelamatkan. Ya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya karakteristik bisnis itu di dalamnya ada ketidakpastian gitu loh. Sementara membayar cicilan itu pasti gitu. Ini yang selalu orang bilang, jangan sampai kita ya naruh satu kepastian dengan mengharapkan ketidakpastian. Pasti akan muncul resiko di dalamnya gitu. Itu. Jadi problemnya sebetulnya kembali lagi. Satu, kalau dia lembaga bisnis, jangan menggunakan akad pinjaman. Lembaga bisnis dengan jangan pakai pinjaman. Jangan menggunakan akad pinjaman. Karena dia bisnis. Karena dia bisnis. Kalau dicampur, Pak? Campur itu maksudnya gimana? Ya bisnis tapi ada itunya juga. Bisa saja ya. Jadi banyak problem yang terjadi kita tuh salah menggunakan atau memilih akad lah kalau saya bilang ya. Memilih akad ya. Misal gini ya, Mas. Kalau semua pengusaha ditanya, datang dia. Bapak butuhnya apa? Pasti dia akan ngomong butuhnya modal. Semua pengusaha akan ngomong butuhnya modal. Itu pengalaman saya waktu saya jadi marketingnya bank. Ya. Ya. Namun sebetulnya yang harus dilakukan itu menggali modalnya untuk apa. Oke. Ya. Bisa saja loh dia bilang modalnya saya butuhkan untuk membeli mesin. Ya. Oke. Modalnya saya butuhkan untuk membeli bahan baku. Ya. Kalau seperti ini, sebetulnya kebutuhan modal dia itu ujungnya memang digunakan untuk membeli barang. Satu bentuknya mesin, satu bentuknya bahan baku. Oke. Oke.
Kalau ya saya mau ambil keuntungan dari transaksi ini, ya, yang saya lakukan adalah saya lakukan akad jual beli mesin sama dia, sama jual beli bahan baku sama dia. Perbedaannya di mana? Saya tidak akan kasih uang ke dia. Kasihnya barang. Saya kasihnya mesin atau bahan baku. Boleh nggak saya ambil keuntungan dari transaksi itu? Boleh. Boleh nggak dia bayarnya cicil ke saya? Kalau saya sepakat, boleh. Akhirnya kebutuhan modal yang untuk mesin dan bahan baku ini bisa terpenuhi nggak? Bisa terpenuhi. Sesuai keinginannya nggak? Sesuai, yaitu bayarnya cicil. Kan dia pengennya itu. Ya. Ini dong Pak, berarti bisa dong Pak, misal ya, saya punya toko kue, mau nambah oven, kan begitu. Ya. Terus ya udahlah, saya ke toko elektronik, cari oven yang bagus, ya kan? Saya gesek, saya bilang 0%, 12 bulan, sama dong Pak. Boleh dong berarti, sama aja. Ya itu tadi saya bilang, kalau dipakai gesek tadi, ya 0%. Iya. Sekarang saya tanya, seyakin apa dia bisa bayar? 0% itu kan kalau dia bayar tepat waktu kan. Iya. Ya kan? Nggak pakai denda. Kapan ya kan? Kapan jatuh tempo kartu pembayaran, Ya. dia harus bayar 100% dari tagihan. Iya. Ya. Dia meleset aja pembayaran, ya. Bunga udah berjalan nggak? Bunga udah berjalan. Ya nggak? Udah kagak 0% lagi. Nah, problem tadi saya bilang, gimana dia bisa memastikan pada saat jatuh tempo, dia memang punya kemampuan untuk bayar itu gitu loh. Nah, yang tadi Bapak sampaikan dengan adanya jual beli, terus dibelikan barang, adanya tambahan, kan sama juga. Betul, tapi nilainya tidak akan berubah setelah diakadkan. Nih, jual beli oven ya. Oke. Ya. Waktu kita berakad, jual beli oven, harganya berapa? 10 juta. Dicicil 12 bulan misalnya. Ya. Udah 10 juta 12 bulan, tinggal dicicil tiap bulan. Oke. Nah, bedanya kalau yang gesek tadi, oke. Tadi mungkin harganya ya itu 10 juta. Ya. Oke, 10 juta. Tanpa ada bunga. Ya, 2%, 12 bulan. Tapi terus ternyata terlambat nih saya. Ya, harganya berubah nggak? Berubah karena akan ada yang namanya denda. Akan ada bunganya muncul tuh. Bunganya muncul, ntar juga dendanya muncul. Sehingga ujungnya saya, kalau yang pakai akad yang pertama, saya bisa menyelesaikan dengan 10 juta. Kapanpun saya bayar. Kalau yang kedua, enggak. Kalau telat Pak? Telat bagaimana? Telat bayar yang pertama tadi? Iya. Ketika telat bayar dan segala macam, rugi dong saya sebagai pemberi pinjaman tadi. Makanya kan kalau dibilang rugi, ya tergantung kamu sepercaya apa sih sama Giri, makanya itu perlu ada hitung-hitungan waktu mau ngasih. Oke. Dan itu sama sebetulnya. Tenang dulu Pak, kita kopi dulu Pak. Bentar, Pak. Kayaknya Bapak semakin tinggi. Ngopi dulu Pak, kita sebentar iya. Pak. Ntar tambah tinggi nih, tergantung kopinya apa tuh. Ini kita dibikinin gayo. Oh gitu ya? Oh ada asem-asemnya gitu Iya, ya? ini Arabica gayo. Gitu ya. Naik. Ya, kalau buat saya kopi semua sama. Oh sama semua. Iya. Kalau nggak asam pahit ya. Kalau nggak dikasih gula. Oke. Balik ke tadi itu Pak. Berarti terus apa yang membedakan tadi Mas kan gitu. Berarti kalau misalkan tidak ada denda, kan denda juga termasuk salah satu income dong. Bagi sebuah lembaga yang memberikan tadi pinjaman tadi. Denda kan tambahan income kan begitu. Nah, kalau misalkan tadi bahkan sampai gagal bayar nggak bisa nunggak 3 bulan. Terus gimana bisnis Pak? Maksudnya bisnis siapa nih? Ya sebagai pemberi pinjaman gitu. Iya, makanya kan dari tadi saya sebetulnya mengarahkan kalau kamu sebagai pemberi pinjaman, Iya. ya, kamu mau pakai yang mana nih akadnya? Ya, mau kamu kasih pinjaman atau kamu mau melakukan akad jual beli barang tadi? Jual beli barang. Taruhlah jual beli barang. Oke. Terus ada resiko di situ kan? Ya. Iya. Kalau kita ngomong resiko, bukankah dua-duanya ada resiko? Yang membeli barang punya resiko tidak membayar.
ini di akad manapun dia akan punya resiko yang sama-sama tidak membayar. Oke. Tapi ada kemungkinan tambahan income tadi dengan ada denda, dengan ada sedangkan yang tadi satunya nggak ada denda tadi ya. Dalam konteks akad jual beli, ya, memberikan denda, ya, memang harusnya dihindari. Tapi boleh nggak sih, Pak? Ada denda itu yang sifat, karena gini, denda itu akan merubah harga itu loh yang jadi masalah. Ya. Ya, denda itu Betul, akan merubah harga. betul. Dari 10 juta jadi berubah gitu loh. Ya. Nah, padahal di akad jual beli itu udah boleh merubah harga. Kalau udah disepakati 10 juta ya 10 juta diselesaikan. Itu Mas. Nah, jadi sekarang kalau ditanya, terus saya sebagai pebisnis ini seperti apa dong? Jadi rugi gitu kan? Jadi rugi kan? Nggak, kalau kita ngomong resiko, dua-duanya ada resiko kok secara bisnis. Ya gitu, ya ada resiko. Oke. Berarti dengan kondisi begitu, kalau tambahan tadi bisa Pak dihilangkan sama sekali gitu yang tadi. Kalau misalnya penempatannya tadi pas ya, sesuai ya atau gimana? Nggak jadi, Maksudnya saya potong. Dengan iklim yang kondisi kayak sekarang nih, Pak. Yang memang semua infrastruktur tuh mendukung untuk itu. Kan begitu. Kita bisa sebutkan semuanya lah. Ada semua lembaga mendukung tadi kesana yang saya sebutkan di awal. Bahkan tidak hanya dalam sebuah lembaga gitu kan ya, di dalam sebuah entitas lebih besar lagi nih gitu. Bahkan hampir di seluruh dunia menggunakan kondisi yang sama gitu. Ya karena memang selama ini dibiasakan itu. Tapi kan pertanyaannya gini Mas, di tengah kebiasaan ini sudah semakin lama kita lakukan, kita anggap itu hal yang umum. Kan pertanyaannya sebetulnya ada nggak sih cara lain gitu kan? Kayak kita bilang, kalau kita nggak pakai cara itu, ada cara lain apa tidak? Iya. Gitu kan? Iya. Kalau sekarang riba itu sudah jadi biasa, ada nggak sih cara lain selain riba? Gitu kan? Saya bilang, ada lagi. Riba itu berarti tadi ya, tambahan tadi ya? Tambahan dari akad pinjaman tadi loh. Oh, hanya spesifiknya di pinjaman berarti ya? Ya, di pinjaman. Ya. Oke. Berarti tadi kalau misalkan barang yang jual beli dengan kredit, walaupun dia sama-sama berarti kan kredit bentuknya, ada tambahan di situ dia bukan riba. Bukan, karena berbeda akad utamanya. Kalau riba akad utamanya itu pinjam meminjam. Kalau yang tadi jual beli akad utamanya. Oke. Jual beli ini diizinkan, diperbolehkan, bahkan didorong untuk ambil untung. Karena jual beli. Jual beli. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Bisnis ya. Iya. Sedangkan pinjam meminjam dia harusnya tidak dapat keuntungan, begitu ya? Ya, kalau kita mau ngomong pendekatan syariat, pinjam meminjam ini masuk kategori akadnya akad tolong menolong. Istilah syar'inya itu akad tabaru'ah. Jadi di akad tabaru'ah ini memang ya ini akad sosial. Yang kita harapkan melakukan akad ini adalah kita mendapatkan pahala. Karena memang sosial. Nggak boleh ada kita diganti pahala. Tidak boleh ada tambahan materi atau manfaat. Oke. Ya, tapi pasti nggak dapat pahalanya pasti. Tapi nggak dapat. Kalau mau tambahan materi, jangan pakai akad ini. Tapi pakailah akad tijariyah namanya. Akad tijariyah itu akad komersial, akad bisnis. Dalam Islam ada dua-duanya ada, Mas. Berarti dibedakan, Pak ya di situ. Iya, tinggal kita tuh sebetulnya hanya tinggal memilih, Mas. Semuanya disiapkan sebetulnya. Tapi balik ke tadi pertanyaan saya, Pak. Walaupun tadi sudah dipisahkan gitu ya. Ya dengan seluruh entitas yang mendukung ini bisakah kondisi begitu? Saya rasa susah, Pak. Sulit, Pak. Satu, ini tergantung kita mau membiasakan diri apa tidak. Yang kedua, memang lebih tidak fleksibel. Karena kan harus beli barang dulu. Gitu kan? Dia akan jual beli kan, ya. Selama ini kan orang nyari mudahnya. Ya kan? Ya, tapi kembali lagi ketaatan terhadap aturan ini kan juga akan mempunyai dampak.
Jadi kualitas pembeli yang tadi menunggak segala macam, kalau itu dilakukan dengan ketaatan, insya Allah juga ada peran Allah di situ untuk memperlancar transaksinya. Ya ada dampak yang seperti itu yang harus kita yakini. Tapi bukan berarti tidak bisa loh Mas Kiri. Itu yang kita perlu tahu loh ya. Jadi bisa, dan secara logik sebetulnya semuanya bisa dijelaskan bahwa solusinya pun fair gitu loh. Butuh modal kasih modal, bukan kasih pinjaman. Butuh barang kasih barang, bukan kasih pinjaman gitu loh. Itu lebih fair mendudukkannya. Oke. Berarti sesuai porsinya, tidak disamaratakan. Maksudnya begini, kalau tadi saya bilang, kenapa tadi saya bilang itu sulit sekali, karena ya lembaga itu bisa semua, kita butuh apa aja ke sana bisa terselesaikan gitu. Kita butuh barangnya kita bisa ke sana dengan berbagai penawaran yang mereka sampaikan begitu ya. Kita butuh modal buat bisnis juga kita bisa ke sana gitu. Iya. Dengan Di yang saya sampaikan juga bisa, Mas. Tinggal kan memilih angkatnya yang mana gitu loh. Memberikan pinjaman kan boleh, saya kan nggak larang. Syariat nggak ngelarang itu. Cuma kalau ngasih itu, kasih pinjaman, nggak boleh ada tambahan, itu aja. Wah rugi dong, ya makanya jangan kasih itu kalau mau ambil untung gitu loh. Ada akad yang lain, gitu. Jadi ini masalah, memang tantangannya yang pertama adalah masalah kebiasaan. Ya, kita sudah biasa dipermudah. Ya cuman kembali lagi ya. Apakah itu ada larangan nggak di dalamnya? Itu kan harus jadi pertimbangan kita juga. Iya, tapi sekarang kayak kita lihat realistisnya aja Pak ya. Zaman sekarang, kondisi sekarang, infrastruktur, regulasi, semua tuh kalau bisa dibilang ya saya katakan jujur tidak mendukung lah yang tadi disampaikan Pak Acan. Makanya tadi saya tetap agak kekeh, kayak sulit tuh untuk menghilangkan kondisi itu sulit karena memang infrastrukturnya, regulasinya, bahkan regulasi. Kita kan semua kepentoknya di regulasi. Wah nggak boleh nih, kenapa regulasinya nggak dukung segala macam. Oh kalau yang itu saya setuju. Jadi kalau yang penjelasan diskusi kita yang awal ini kan kita ngomong kepada pelaku-pelaku transaksinya. Oke. Ya, saya ingin menjelaskan kepada pelaku transaksi sebetulnya ada kok cara yang lain. Dan itu diperbolehkan oleh syariat gitu ya. Nah, cuman ternyata kan transaksi ini bukan cuma butuh dipahamkan pelakunya, tapi regulasinya juga. Tapi kalau kita ngomong regulasi, kita ngomong mana? Indonesia misalnya. Transaksi yang mengandung riba itu diperbolehkan atau tidak? Setahu saya, regulasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu larangan. Ada fatwa dari MUI dari tahun 2004 fatwa itu yang memang menyatakan bunga bank itu riba. Dan sampai sekarang fatwa itu ya tetap berlaku. Berarti kalau kita ngomong regulasi dari faktor syariatnya, sudah ada regulasi itu. Cuman memang masih belum masih belum punya power untuk merubah keadaan ini. Dan saya memang yakini nggak cukup. Hanya ulama yang turun gitu ya untuk nyelesain ini tuh nggak cukup. Kalau ini mau ada perubahan ya, yang harus mengatur regulasinya. Kalau itu larangan memang betul-betul dilarang, itu adalah penguasanya. Jadi memang perlu keterlibatan penguasa untuk mengatur agar kondisi ini berubah dari yang sekarang terjadi. Berarti sebenarnya ada gitu ya, jadi ya gitu ya. Sebenarnya ada kondisi-kondisi di mana bisa tidak menggunakan yang tadi saya sebutkan, saya kekeh harus ada pakai bunga dan segala macam. Padahal faktanya bisa terjadi tidak. Mungkin kita aja yang kurang literasi dan segala macam dan lain-lain gitu ya. Terakhir ya Pak, kira-kira ada yang disampaikan nggak buat teman-teman? Pertama yang kita harus paham ya, kita harus tahu bahwa ada yang namanya pinjaman, ada yang namanya riba. Pinjaman itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah bermudah-mudahan minjem.
Mau ini minjem, mau ini minjem, mau ini minjem gitu kan. Semuanya pakai pinjaman akhirnya gitu. Itu yang tidak diperbolehkan dan pasti memberatkan gitu. Kalau semuanya pakai pinjaman gitu kan. Kadang kita kan perlu nabung. Kalau memang keinginan sesuatu, ya menabung dulu lah gitu kan. Baru nanti udah cukup uangnya baru. Nah yang kedua ada riba. Nah yang punya masalah tuh sebetulnya yang riba ini. Riba itu apa? Tambahan dari pinjaman. Nah ini yang harus dihindari. Karena kalau buat orang Islam ini jelas larangannya. Ya. Nah kalau tidak mau menggunakan yang ini, apakah ada akad pengganti? Ada tadi saya bilang. Ya, ada akad-akad yang memperbolehkan tetap mengambil keuntungan. Tapi bukan menggunakan akad pinjaman. Jadi sebetulnya ada semuanya udah disiapkan. Tinggal kita memilih. Nah, yang repot kadang kan pilihan kita itu hanya menggantungkan kepada fleksibilitas. Ini aja gampang deh. Ya saya cuma tanya, kalau gampang tapi terus ada dosa di situ, mau diambil apa enggak? Itu kan pilihannya akhirnya gitu kan. Kalau bisa dengan yang lain dan itu diridhoi, itu pantas nggak untuk diambil gitu. Itu sih Mas Giri. Oke, mungkin gitu teman-teman Money Habits, dan kayaknya kita perlu diskusi di kolom bawah. Kira-kira kamu termasuk orang-orang yang gampang cari fleksibilitas atau setuju dengan apa yang disampaikan sama Pak Chan tadi? Ya, kalau tadi kan saya tadi kayaknya agak susah deh. Yuk kita komen di bawah ya. Terima kasih Pak Chan. Kita ketemu di Money Habits selanjutnya. Sama-sama.